Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina Muhammadin khatimul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan ahasiban nasu ayatraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Nurul Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang dikarang oleh At-Tirmidzi ini 200 tahun yang lalu, 200 Hijriah. Artinya sekitar 1200 tahun yang lalu kitab ini dikarang oleh Imam At-Tirmidzi, dan ini menjadi rujukan bagi seluruh umat manusia untuk mengetahui bagaimana akhlak penciptaan, bagaimana sifat, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain banyak dikisahkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana bentuk tubuh Rasulullah, banyak dikisahkan dalam kitab-kitab hadis yang lain. Dalam Sahih Bukhari ada namanya bab suratun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana gambaran bentuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam kitab ini Sunan At-Tirmidzi ini, kitab Imam At-Tirmidzi ini, dia mengumpulkan hadis-hadis dari beberapa riwayat, disusun secara sistematik, mulai daripada bentuk tubuh Rasulullah, kemudian bagaimana pakaian Rasulullah, bagaimana Rasulullah itu cara makan, bagaimana minumnya Rasulullah, bagaimana cara berjalannya Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah itu bersisir, bagaimana cara Rasulullah bercelak, bagaimana cara Rasulullah pakai sendal, bagaimana bentuk sendal Rasulullah, diceritakan ini dalam kitab ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, kita ini mencintai Rasulullah dan kita wajib mencintai Rasulullah. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita tidak menggali, atau orang sekarang mengeksplor daripada hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana ciri-ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita kepada Rasulullah ini akan lahir kalau kita betul mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi Rasulullah SAW dalam ciptaannya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Dengan kehadiran Rasulullah ini, Allah curahkan rahmat di dunia ini. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita ini mesti mencintai Rasulullah ini melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri. Yang pertama tu yang mesti kita cintai, urutannya pertama Allah. Atiullah, taatlah kalian kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu atiullah. Yang prioritas pertama tu taat kepada Allah. Yang kedua Rasulullah. Yang kedua Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Rasulullah SAW ini, hadirin subhanahu wa ta'ala, sangat mencintai umatnya. Dia itu cinta kepada umat. Ketika Rasulullah wafat, sebagaimana hadis yang masyhur kita dengar, apa kalam terakhir yang keluar dari mulut Rasulullah? As-solah, as-solah, ummati, ummati, as-solah, as-solah, anisa, anisa. Rasulullah ingatkan 3 perkara ni, bagaimana umatku, umatku. Di penghujung daripada kematian Rasulullah, wafatnya Rasulullah, dia masih memikirkan umatnya. Tidak hanya di dunia, bahkan ketika Rasul akan wafat, dia masih pikirkan bagaimana kondisi umatku, umatku, umatku. Bahkan nanti di yaumil akhir, Rasulullah masih tunggu kita subhanahu wa ta'ala. Di mana? Di Haudul Kautsar, di Telaga Kautsar. Rasulullah menunggu kita di Telaga Al-Kautsar. Nanti di yaumil akhir, Rasul akan berikan minuman dari Telaga Kautsar yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Barang siapa yang diberi minuman oleh Rasulullah melalui Telaga Al-Kautsar ini, maka sekali minum tidak akan haus selama-lamanya. Tidak akan haus selama-lamanya sampai dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang akan menikmati air Telaga Kautsar ini? Umat Nabi Muhammad yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Jadi umat manusia ini ketika Rasulullah lahir, setelah Rasulullah dan hidup bersama itu sampai nanti akhir zaman, itu namanya umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah hidup, dia ada, sampai nanti di yaumil akhir, itulah umat Nabi Muhammad. Dan aku menginginkan, kata Rasulullah, umatku yang paling banyak nanti di yaumil mahsyar. Maka apa Rasulullah SAW lakukan ketika di yaumil akhir? Selain akan memberikan minum Telaga Kautsar, Rasulullah juga nanti akan memberikan syafaat. Memberikan syafaat, pertolongan kepada kita. Ketika nanti di yaumil mahsyar, seluruh manusia dikumpulkan. Di mana yaumul mahsyar itu padang, di mana suatu padang yang luas, lantainya terbuat dari besi yang panas. Ketika itu matahari berata 1,2 mil di atas kepala kita. Maka nanti orang akan digenangi airnya, akan digenang oleh keringatnya. Ada yang semata kaki, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada yang sedada. Bahkan kata Rasul yang terakhir ada sampai di hidung, di mulut. Menungap-nungap dia, ditenggelamkan oleh keringatnya. Karena amalnya, makin banyak buru amalnya itu, makin banyak keringatnya itu yang akan menenggelamkan dia. Bayangkan kalau kita ni tenggelam di sungai itu, bagaimana tersiksanya. Seperti itulah nanti di yaumil mahsyar. Maka Allah Subhanahu wa taala, nanti Rasulullah, orang-orang akan datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang akan datang kepada Nabi Adam dulu. Nabi Adam meminta syafaat. Apa kata Nabi Adam? Jangan datang kepadaku, datang karena aku telah pernah membuat kesalahan, yaitu ketika memakan buah khuldi, sehingga aku dicampakkan ke dunia.
Aku saja masih berat, belum tahu nasibku tah di mana, kata Nabi Adam. Pergilah kalian ke Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh, aku gitu juga, jangan minta syafaat dariku, karena keluargaku saja tak beres. Anak dan istriku mengingkariku. Mintalah kalian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Datanglah manusia kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Khalilullah, kekasih Allah, berilah kami syafaat. Aku tak bisa memberi syafaat karena aku pernah berbohong kepada manusia. Pernah Nabi Ibrahim berbohong. Ketika apa? Ketika diceritakan dalam Al-Quran, ketika dia hancurkan patung-patung di sekitar Ka'bah, ditinggalkannya satu patung yang besar, diletakkannya lah situ, palu besinya itu di tangan patung itu. Ketika ditanya, siapa yang mecah ini? Ibrahim. Kau Ibrahim ya, kata orang-orang kafir Quraisy. Maka kata Nabi Ibrahim, bukan aku yang memecahkan, itu patung yang paling besar tuh. Di tangannya itu ada martil, dia pernah berbohong. Ditanya lagi kepada Nabi Musa, tanyalah kalian kepada Nabi Musa. Maka Nabi Musa begitu juga. Wahai Nabi Musa, mintakanlah perlindungan, pertolongan kami kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Aku tak bisa, soalnya aku pernah bunuh orang suku Kifti. Ketika itu seorang pemuda Kifti dibunuh, diceritakan dalam Al-Quran. Dibunuhnya, mati. Akibat aku membunuh suatu orang pemuda itu, bagaimana pertanggungjawab kepada Allah? Nasibku aku juga belum jelas. Pergilah kalian kepada Nabi Isa. Nabi Isa seperti itu juga. Aku tak punya syafaat. Pergilah kalian kepada Rasulullah Khatamul Anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang manusia ini kepada Rasulullah. Betul, syafaat aku itu ada pada diriku. Jadi syafaat Rasulullah Allah berikan kepada Rasulullah, pertolongan, artinya ini fasilitas untuk menyelamatkan umat manusia, ini menyelamatkan umat Nabi Muhammad itu. Ketika di dunia pernah ditawarkan oleh Allah, oleh malaikat. Ketika ditawarkan malaikat keturunannya dalam keadaan kelaparan. Fatimah, Hasan Hussein dalam keadaan tidak makan, ya kan? Wahai Rasulullah, doakanlah kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, agar anak-anak cucumu menjadi kenyang. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Fatimah, sesungguhnya doaku bukan untuk kalian, sesungguhnya doaku bukan untuk cucuku, doaku bukan untuk anakku, tapi doaku nanti aku simpan untuk umatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir. Begitu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah begitu cintanya, sampai di yaumil akhir dia masih pikirkan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah nanti di yaumil akhir, maka dia akan tersungkur sujud kepalanya, ya Rabb, ya Rabb. Dalam hadis yang panjang itu, dalam hadis yang panjang diceritakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Muhammad, angkatlah kepala, mintamu akan diijabah. Berdoalah, doa akan dikabulkan. Maka Rasulullah minta, ya Allah, selamatkanlah dari umatku, selamatkanlah dari umatku yang imannya walau sebesar zarah. Diselamatkanlah umat Nabi Muhammad walaupun dalam dirinya ada kalimah la ilallah sebesar zarah. Dibawalah, kemudian berdoa lagi, ya Allah, selamatkan umatku, seluruh umatku. Maka Allah perintahkan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, engkau akan mintamu akan dikabulkan, berdoalah, doa akan dijabah. Ya Allah, selamatkanlah umatku yang ada di neraka, ya Allah. Maka Allah perintahkan kepada Jibril, angkatlah umat manusia yang ada iman di dalam hatinya walaupun sebesar debu, Yang pertama sebesar biji sawi, yang kedua sebesar debu, yang ketiga sebesar zarah, walaupun imannya sebesar zarah. Maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang ada dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah ini mesti diselamatkan oleh Allah. La ilaha illallah.
menyelamatkan satu orang manusia ini dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ada orang yang berpikiran walaupun dia sudah memiliki kalimat la ilaha illallah, karena berbeda paham, berbeda kajian, dia bilangkan itu kafir dan masuk neraka. Kan terbalik-balik ini. Kata Nabi, Nabi minta, ya Allah selamatkan umatku, maka Allah perintahkan yang ada dalam dirinya kalimat la ilaha illallah, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar debu, walaupun sebesar zarah, diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sementara ada kajian, walaupun dia itu orang Islam, walaupun dia itu beriman, walaupun dia bertakwa kepada Allah, walaupun dia salat berjamaah di masjid, tapi dia membuat satu perkara yang baru, katanya yang baru ini mesti barang yang mesti bisa diperdebatkan, ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ini harus kita luruskan akidah-akidah seperti ini. Islam ini diturunkan untuk menyelamatkan umat manusia. La ilaha illallah ini adalah kalimah yang akan membuka kunci surga, yang membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, bagaimana umatnya itu cinta juga kepada Rasulullah SAW. Maka dengan kita membaca hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bagaimana khalqun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bentuk tubuh ciptaan Rasulullah SAW, maka akan semakin tumbuh kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata orang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kadang-kadang kita tahu Nabi Muhammad, yakin kita, bersyahadat kita kepada baginda Rasulullah, tapi kita tak tahu bagaimana bentuk Rasulullah, bagaimana akhlak Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, bagaimana Rasulullah ini mengajarkan kehidupan agama dalam diri kita yang disebut dengan sunnah. Maka kita menyelisihinya. Kita lebih memilih kehidupan di luar sunnah daripada kita menghidupkan sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya adalah luas. Sunnah ini adalah luas. Sunnah ini adalah thariqah, cara atau jalan untuk amalan-amalan yang terpuji yang disandarkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, maka kitab ini Al-Subhanahu Syama'il Al-Muhammadiyah ini, artinya Syama'il ini artinya adalah sifat-sifat mahmudah, amal-amal mahmudah, perbuatan-perbuatan Rasulullah yang terpuji, sifat-sifat Allah yang, sifat-sifat Rasulullah yang terpuji, amal-amal Rasul yang terpuji, ini dikumpulkan dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ini penting bagi kita untuk bisa kita meniru-niru. Kita ini sunnah, tapi kadang-kadang kita mengikuti sunnahnya, kadang-kadang yang enak-enak aja. Apa yang enak-enak itu? Ketika kawin bertambuh. Ketika kawin bertambuh, apa alasan kita kepada istri kita? Ini sunnah. Begitu yang enak-enak kata istri sunnah, tapi ketika tahajud tak mau sunnah. Ketika salat tahajud tak mau sunnah. Ketika puasa 3 hari setiap bulan, puasa Yaumul Bid, tak mau sunnah. Puasa Senin Kamis tak mau sunnah. Salat berjamaah tak mau sunnah. Salat sunat tak mau ikut sunnah. Tapi yang enak-enak begitu menguntungkan, ikut sunnah sebagai alasan, sebagai tameng. Maka Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk mengetahui daripada kehidupan Rasulullah, bagaimana perjalanan hidup Rasulullah. Perjalanan hidup Rasulullah juga dibuat dalam satu kitab, namanya As-Sirah An-Nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak kitabnya. Sekarang ini yang kita bahas nih, kemarin sudah kita baca sebagiannya itu tentang hadis yang pertama, bagaimana menceritakan bentuk tubuh Rasulullah. Sebagaimana kemarin kita bahas, yang belum datang mungkin bisa mendengarkan kembali, bahwasanya Rasulullah laisa bitawil, laisa bitawil walal qasir, laisa bitawil ba'in wala bil qasir. Dia tidak terlalu jangkung, tidak terlalu tinggi, dan Rasulullah tidak terlalu pendek, tidak terlalu pendek. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu kulitnya tidak terlalu abyadul ba'in,
yaitu tidak terlalu putih, terlalu putih, seperti orang penyakit apa, tidak. Dan tidak pula kata Nabi, kata sahabat, wala bil adam, tidak pula dia coklat, tidak pula dia hitam, tidak pula dia coklat, tidak pula terlalu pulih, tidak pula tidak. Berarti di antara bainahuma, di antara keduanya. Indah, ada kemerah-merahan sedikit, kata alim ulama kita dalam sarahnya itu disebutkan kulit Rasul ada kemerah-merahan. Cantik Rasulullah, kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halus seperti sutra. Kalau kulit kita kasar seperti kulit kayu. Makanya Rasulullah itu asyraful makhlukat, itu makhluk yang mulia, makhluk yang agung, makhluk yang penciptaannya itu sempurna. Di antara seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk, penciptaan Rasulullah ini yang paling sempurna. Kemudian kata sahabat, kemarin sudah kita bagaimana wala bil ja'dil qitatu wala bisaj. Rasulullah itu tidak rambutnya tidak terlalu keriting seperti orang negro, dan tidak pula lurus menusuk seperti duri, kan? Bagaimana bentuk daripada rambut Rasulullah itu bergelombang. Bagaimana bergelombang? Semacam ikal hitam. Apabila diminyaki itu hitam daripada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah itu tinggal di mana? Di Mekah selama 50 tahun. 10 tahun, 40 tahun setelah berada di Mekah, 10 tahun dia diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Bahkan yang mengatakan setelah 13 tahun. Kebanyakan riwayat yang sahih mengatakan 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah. Jadi Rasulullah meninggal umur 63 tahun. Dalam sebagian hadis mengatakan umurnya 60 tahun yang meninggal, karena digenapkan ke 60, tidak ada tambahan 3. Jadi Rasulullah ada meninggal 60. Maka bagi kita yang umur 60 itu sebenarnya umur Rasulullah. Sebagian hadis mengatakan seperti itu. Jangan kita semangat kita mengatakan 63. Oh, saya mesti 60. Umur Rasulullah sebagian hadis mengatakan ada yang 60. Bahkan ahli hisab mengatakan, ahli hisab mengatakan itu kalau berdasarkan hitungan Qamariyah, umur Rasulullah 60 kalau berdasarkan hitungan Syamsiah. Kalau berdasarkan hitungan Qamariyah 63. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala kemarin juga telah kita bahas bagaimana jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tegak lurus. Kemudian tidak mengkak-mengkok gitu. Kayak orang malas. Rasulullah pasti dia jalannya, dan dia selalu menghadap ke bawah Rasulullah. Seperti jalan dari lembah menuruni bukit, dan dia selalu menundukkan pandangan, seperti orang mencari kehilangan, orang seperti mencari sesuatu yang hilang, selalu menunduk ke bawah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dia berjalan, pandangannya ke bawah itu lebih banyak dia pandangannya ke bumi daripada mendongak ke langit, Artinya menunjukkan ketawaduan, kerendahan hati daripada Rasulullah. Walaupun Rasulullah itu adalah Nabi Allah, penghulu daripada segala Nabi, dijamin Allah masuk surga. Kalau kita dijamin Allah sudah masuk surga, kemudian kita sebagai pejabat jalan tak mau lagi ke bawah, mendongak ke atas, minimal rata-rata air pandangan mata tuh berjalan ini. Tundukkan pandangan. Maka Allah Subhanahu wa taala ini satu sunnah juga, kita berjalan ini lihat kondisi juga lah kan, jangan pas di tempat keramaian jalannya begini juga, pas melintas menyeberang jalan raya Jalan Sudirman, tunduk ke bawah aja, tengoklah kanan kiri kan. Ini kata ustaz, jalan tu harus kalau Rasulullah tunduk pandangan dia kan. Ketika nyebrang Jalan Sudirman, tunduk pandangan, tabraklah sama mobil. Artinya Allah Subhanahu wa taala membiasakan diri itu ketika kita berjalan menundukkan pandangan. Karena kalau kita semakin banyak kita menebarkan pandangan, maka sesungguhnya hati ini pintunya adalah mata. Maka dari mata itu masuk ke dalam hati. Kalau kita lihat suatu bangunan yang megah, maka akan masuk ke dalam hati. Maka kemegahan rumah seseorang itu masuk ke dalam hati.
Maka kalau hati ini tak beriman, ada hasad dengki, apa katanya? Duitnya tak dari mana pula bangun rumahnya yang besar itu. Kapan pula lah aku bisa punya rumah semewah seperti ini? Maka Allah Subhanahu wa taala ini salah satu untuk menundukkan pandangan supaya kita tidak terkesan dengan kehidupan dunia. Lihatlah para kiai, para wali-wali Allah, orang ulama-ulama zuhur itu. Kalau mereka berjalan selalu tunduk pandangan. Kiai-kiai di Jawa atau ustaz-ustaz kita dahulu selalu mereka tundukkan pandangan supaya tidak masuk kebesaran dunia ini ke dalam hatinya. Kalau kita sekarang, kalau tidak ke kanan ke kiri, kemana-mana mata ni, kadang-kadang istri orang pun terlihat. Kalau kita dengan menundukkan pandangan, maka insya Allah akan terjaga pandangan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah selalu menundukkan pandangannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi. Bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatalala wajhu tala'lu'ul qamar lailatul badr atatul malbu wa qasaru minal musyazab azimul hammah. Rasulullah SAW kata sahabat, Rasulullah ini besar dan dia memiliki akhlak yang mulia. Memiliki akhlak, Rasulullah ini besar, tapi tidak besar seperti kebanyakan orang, tidak gemuk gitu. Memang besar. Rasulullah itu rijal, laki betul. Laki betul ya. Mufakhaman, kemudian mempunyai kemuliaan yang besar. Orang yang melihatnya ini orang melihat Rasulullah ini, melihat Rasulullah sebagai sosok yang mulia, sebagai sosok yang karena haibah, karena wibawanya. Wajahu talalul qamar lailatul badr. Kata sahabat, wajah Rasulullah itu bersinar seperti sinarnya bulan purnama. Dalam hadis yang lain, sahabat melihat Rasulullah ketika itu memakai jubah merah. Ketika pada malam hari, ketika itu ada bulan purnama, maka dia lihat apa dia katakan, sesungguhnya aku melihat Rasulullah itu cahaya Rasulullah melebihi daripada cahaya bulan purnama. Kalah cahaya bulan purnama itu dibandingkan daripada wajah Rasulullah. Karena Rasulullah nur bercahaya wajah Rasulullah SAW. Lailatul Badar, seperti bulan purnama, kalah bulan purnama. Begitu bercahaya wajah Rasulullah SAW. Atwalu minal marbu. Sebelumnya sudah pernah kita bacakan, informasi lagi tambahan. Wa atwalu minal marbu, dia itu lebih tinggi daripada yang pendek. Jadi lebih tinggi daripada yang pendek. Wa qasaru minal musyazzab, dan lebih pendek daripada orang yang menjulang tinggi. Jadi tubuh Rasulullah ini ruba'an, sedang di kalangan kaumnya sedang, tidak terlalu menjulang tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Azimul hammah, Rasulullah itu memiliki jiwa pelindung, pengayom. Rasulullah itu pemimpin, Pak. Rasulullah dia raja, pemimpin, presiden dia. Suatu ketika terdengar suatu ledakan keras di Madinah. Ketika itu orang terbangun dan seluruh sahabat bangun dan keluar rumah mengejar suara tersebut. Maka ketika orang akan mendatangi suara tersebut, Rasulullah kembali. Rupanya Rasulullah lebih dahulu. Begitu Rasulullah itu. Ketika ada kejadian, pemimpin ini langsung datang, Pak. Ketika terjadi gempa, ledakan apapun, langsung turun pemimpin. Dia yang turun. Kalau sekarang ini, kalau dia presiden, kalau ada gempa, ada tsunami, ada apa, dia langsung turun. Bukan damkarnya, bukan Kementerian Sosialnya, bukan bagian pembantunya, tidak. Tapi memang langsung Rasul turun. Maka Allah Subhanahu wa taala, maka kata sahabat, Rasulullah itu azimul hammah, dia memiliki jiwa pelindung, pengayom. Tenang orang bersama Rasulullah. Kalau kita sekarang, Pak, gelisah ketika ada pemimpin kita, tak tenang jiwa itu. Apalagi para ustadz, para kiai, tak tenang jiwanya. Seharusnya pemimpin itu memberi pelindungan.
memberikan ketenangan kepada rakyatnya. Dari segi apapun, dari segi agama, dari segi akidah, dari segi ekonomi, sosial, berikan pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan yang menyejukkan, yang menenangkan rakyatnya. Jangan malah membuat heboh. Ini kadang pernyataan-pernyataan yang membuat gelisah, guncang pasar, goyang pasar, naik harga sembako karena pernyataan-pernyataan yang tidak bermanfaat. Maka Rasulullah kebalikannya. Rasulullah ini adalah seorang azimul hamma, seorang pelindung, seorang pengayom. Rajul sya'ar. Kemudian apanya ini? Rasulullah ini rambutnya bergelombang. In faraqat aqiqatuh faraqaha wa ila fala yujawiru sya'rahu syahmatal uzun idza huwa wafarahu. Maka Allah Subhanahu wa taala, rambut Rasulullah SAW ini itu indah bergelombang. Kalau dia mau disisir, maka akan dia belah dua. Dia sering membelah dua rambutnya. Kalau tidak, maka dia biarkan rambutnya sampai rambutnya itu hampir menyentuh daripada daun telinga yang paling bawah ini. Jadi rambut Rasulullah itu lebat, bergelombang, cantik, indah. Kalau dia menyisirnya, dia akan sisir di belah duanya, ya kan? Kadang-kadang dia sisir juga ke kanan. Kalau tidak, maka dia biarkan rambutnya itu sampai ke di bawah daun telinga. Begitulah rambut Rasulullah SAW. Wasi'ul jaban, azjul hawajib, sawabihu fi ghairi qarnin bainahuma. Dahi daripada Rasulullah ini lebar, Pak. Lebar. Artinya bentuk simetris, sesuai. Bukan seperti kebanyakan orang dahinya lebar tapi kepalanya kecil, bukan seperti itu. Memang kepala Rasulullah itu besar sesuai dengan bentuk tubuhnya, simetris, ideal. Begitu juga dahinya. Dahi Rasulullah ini itu lebar sesuai dengan bentuk tubuhnya, ideal, bentuk kepalanya sangat ideal sekali. Azjul hawajib. Kemudian alis matanya ini melengkung. Sawabihu fi ghairi qarnin bainahu sawabihu fi ghairi qarnin. Alis matanya ini melengking. Dalam penjelasan alim ulama katakan seperti bulan sabit, melengkung dia, cantik gitu. Dan hampir bertemu baina tarfihi. Di antara kedua hampir bertemu nih. Cantik dia, indah. Kata orang seperti apa? Seperti semut hitam berbaris. Tidak, ini seperti bulan sabit, cantik dia alisnya ini. Wa bainahuma arqun yudrihul ghadab. Dan di antara dahinya ini ada seperti urat warna kemerahan. Dan akan nampak kalau dia marah. Kalau akan nampak urat di sekitar dahinya ini, di sekitar alis matanya, di antara dahinya ada urat kata sahabat. Warnanya kemerahan dan akan nampak. Kalau biasa tidak nampak, tapi kalau dia marah, Rasulullah ini marah ini. Kalau dia menyampaikan agama, Pak. Kalau dia berkhutbah dia keras. Rasulullah itu berkhutbah dia keras, marah, sehingga raut wajahnya merah. Ke perkara agama, Pak. Jadi kalau perkara agama disampaikan dengan lucu-lucu, memang betul perlu. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala, agama ini adalah Allah Subhanahu harus disampaikan secara jelas, secara pasti. Jangan main-main. Rasulullah kalau khutbah dia jelas, tapi ketika dengan sahabat dia bersenda gurau. Tapi ketika perkara agama dia sampaikan dia keras. Ya ma'syaras sabab, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ashabi. Seperti itu Rasulullah kalau dia ada khutbah, sehingga tidak ada yang ngantuk. Kalau kita sekarang lebih menyukai ustaz yang membawa ketawa, boleh ketawa nih, tapi Allah Subhanahu wa taala sekedarnya.
Itu kan cara orang untuk menyampaikan, betul. Tetapi agama harus disampaikan, Pak. Agama tidak boleh dimain-mainkan. Agama ini jelas dia. Rasulullah itu kalau dia berkhutbah, dia ceramah, dia sampaikan yang hak-hak, yang haram-haram, yang betul-betul, tidak mencela-mencela. Betul. Suatu ketika Rasulullah datang, kata diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, datang dari luar menuju masjid. Dia berwuduk, kemudian naik di atas mimbar. Naik ke atas mimbar, kemudian dia berkhutbah. Ya ayyuhan nas, aku lihat Rasulullah itu memerah, marah, menyampaikan perkara yang hak. Bersegeralah kalian amar ma'ruf nahi munkar, kata Allah. Bersegeralah kalian menyampaikan kebajikan. Ajarlah orang itu taat kepada Allah, cegahlah orang itu bermaksiat kepada Allah. Sebelum nanti ketika kalian meminta, kalian tidak diberi. Sebelum kalian berdoa, doa kalian tidak diijabah. Seperti kerasnya Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah itu nak marah ketika menyampaikan ini, maka nampak urat merahnya, kata sahabat. Seperti itu. Jelas ya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita kan ada juga tuh, sebagian orang kadang-kadang ada juga nampak uratnya di sidah ini, tapi biru. Urat biru. Kalau Rasulullah merahnya. Kalau kita urat biru. Aqna'i arnain lahu nuru ya'lamu yasabu man lam yata'amahu asyam. Hidungnya ini, kata sahabat, mancung. Bahkan di pangkal ujung hidung ini, di ujung hidungnya itu, kata sahabat, seperti cahaya. Orang yang tidak melihatnya itu, orang yang tidak betul fokus melihatnya itu, seakan-akan itu adalah sambungan, adalah hidung juga. Padahal itu adalah cahaya di tengah hidungnya ini, di hidungnya ini, di ujung hidungnya ini, seperti ada cahaya. Orang menganggap itu adalah mancungnya Rasulullah, masuk bagian dari kemancungan Rasulullah. Tapi bila orang, kata sahabat, melihatnya betul, itu seperti cahaya, bagaimana kita nak menggambarkan? Begitu indahnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kasal lihyah. Kemudian jenggot Rasulullah itulah lebat, hitam. Jenggotnya lebat. Dia mengatakan seperti sarang lebah. Lebat. Sunnahnya ini jenggot ini dirapikan, satu genggaman ini kemudian boleh dicukur. Itu. Seluruh sahabat ini menjaga lihyahnya ini, menjaga lihyah. Maka satu sunnah yang tetap kita bawa nanti ke dalam kubur apa? Salah satu sunnah yang tetap kita bawa ke dalam kubur apa? Pakaian lepas. Kita selama ini pakaian gamis, mungkin pakai peci, lepas. Tasbih lepas, cincin lepas. Jenggot ini akan tetap dibawa sampai ke kubur. Inilah sunnah yang tetap dibawa. Makanya nanti kalau ada yang meninggal, ada yang wafat, jangan dicukur jenggotnya, biarkan. Jangan dicukur. Kadang-kadang ada pula tidak paham dia, cukur jenggotnya biar berhasil. Astagfirullah. Maka dia bawa jenggot itu, bawa sunnah itu ke dalam kubur. Dalam satu qaul ulama itu, satu jenggot bergantung satu bidadari. Satu jenggot bergantung satu bidadari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyela-nyelakan jenggot ini sunnah, menyela-nyelakan dalam berwudu. Makanya saya bukan ingin membahas jenggot ini, tapi kita coba belajar kita menghidupkan sunnah. Karena saya memang tidak berjenggot, karena memang segini pula batasnya kan, dikasih Allah. Kepinginnya lebat gitu kan. Belajar menghidupkan sunnah, belajar Pak. Karena ini sunnah yang akan kita bawa Pak. Kita bawa nanti di kubur.
Kata Nabi apa? Ketika Nabi lahir, ketika Nabi di Mekah, kata Nabi, ghayru, berbedalah kalian daripada orang-orang Yahudi, daripada ahlul kitab, daripada orang Nasrani, berbeda. Wa yaqta'u, mereka itu memotong kumis, mencokor jenggot dan memanjangkan kumis. Makanya orang-orang Bani Israel, ahlul kitab itu, mereka ini memanjangkan kumis. Mereka memanjangkanmu dan memotong jenggot. Kata Nabi, ghayru, aku ini dilahirkan untuk menyelisihi agar kita ini berbeda dengan orang-orang ahli kitab, berbeda orang dengan Yahudi. Apa itu? Memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Sekarang ini kita belajar. Wah, belum sanggup saya. Belajarlah. Potong kumis tu, panjangkan jenggot. Jenggot ni salah satu kelebihannya itu akan menarik wajahnya lebih muda. Tengok para kiai itu, kalau yang berjenggot tu kan muda aja wajah. Makanya istrinya 4, istrinya 3 kan. Muda selalu tampil. Segar bugar, Pak. Kalau kita jenggot ni, Pak. Maka belajar, Pak, hidupkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian leher Rasulullah ini kokoh, tegak dia, seperti kendi. Bagus, ideal dia, tegak lurus. Mu'tadilul khalq, seimbang. Badan mutabassik, badannya itu berisi. Badan Rasulullah ini berisi. Rasulullah ini salah satu amalnya itu malam itu kalau dia tahajud tu mandi. Rasulullah membiasakan diri itu apa? Bangun malam itu mandi tahajud, mandi. Itu lebih segar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala ni kalau kita ceritakan bagaimana kehidupan penciptaan Rasulullah, dari bentuk tubuhnya ini, bagaimana nanti bentuk giginya, bagaimana cara berpakaian Rasulullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala bagaimana jarak tulang sumsum, bagaimana dahi, bagaimana pergelangan Rasulullah, bagaimana jari-jari Rasulullah, bagaimana dada Rasulullah, bagaimana bulu-bulu yang tumbuh di badan Rasulullah. Ini diceritakan semua dalam kisah, dalam Syama'il Al-Muhammadiyah. Selama ini kita tak pernah dengar, jarang kita dengar bagaimana kondisi fisik sebenarnya Rasulullah. Dilukis memang tak boleh kita menggambar Rasulullah, tak boleh, haram. Itu tak boleh. Tapi kalau berceritakan, kita sendirilah yang menerawang bagaimana dengan apa hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat, dengan kisah-kisah disampaikan sahabat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Maka Allah Subhanahu wa taala, dengan kita sering membaca, ini sudah ada terjemahannya juga nih, terjemahannya kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada Sirah Nabawiyah sudah diterjemahkan juga. Maka salah satu cara kita menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah, salah satu caranya dengan membaca kisah Rasulullah, membaca daripada kitab-kitab yang menyinggung bagaimana bentuk Rasulullah. Kemudian supaya kita rasa cinta kita Rasulullah ini, apa Allah Subhanahu wa taala, belajar kita menghidupkan sunnah baginda Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. 24 jam belajar menghidupkan sunnah. Apa yang ada dalam Rasulullah kita hidupkan dalam diri kita, maka akan muncul kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini cinta pada Rasulullah. Tapi apa ada dalam diri Rasulullah tidak kita hidupkan dalam diri kita. Ini kata orang cinta palsu. Demikian mudah-mudahan kita dengar ini dapat menjadi ilmu bagi kita, dan kita sampaikan kepada ahli keluarga kita, kepada jiran tetangga kita. Jika ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada bapak ibu saya mohon maaf. Untuk supaya belajar kita tutup kepada majelis. Subhanallah min subhanallah min asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.